Tanggal Panglong itu disebut sebagai malam yang tergelap di antara malam atau ratri yang ada, mengkikis keburukan, mengkikis dosa-dosa itu seperti kita mengasah pisau gitu ya. Kesadaran siwa yang tertinggi yang disebut dengan Turiya Pada ini adalah sama seperti kita atau Lubdaka telah mencapai alam siwa atau Atma Lingga itu. Kita lupa gitu, bahwa siapa kita, untuk apa kita di dunia ini. Dan kita belum pernah menyadari bahwa siapa yang kita buru. Apakah kita hidup hanya untuk memburu kemajuan-kemajuan yang kita kejar sebagai sebuah kebenaran yang sangat esensial pada saat ini kan. Tapi kita lupa bahwa kita berasal dari sesuatu yang sangat esensial. Ada transformasi dalam diri manusia bahwa menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Dan sampai selesai kita melaksanakan upacara malam Siwaratri, merayakan malam Siwaratri yang begadang, berdarah-darah, tetapi besoknya kembali melakukan hal-hal yang tidak baik. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Bahagia sekali pada hari ini kita telah sampai di ujung malam Siwalatri, malam yang penuh dengan renungan. Dan tentu saja hari ini kita sudah berusaha untuk mencarikan narasumber yang pengetahuannya sangat luas sekali terkait dengan ajaran-ajaran Hindu tentu saja. Dan tentu kita sebagai umat Hindu perlu memahami bahwa hari raya ini sangat penting sekali harus kita lakukan. Dan tentu saja kita akan membahas Siwaratri dirayakan setiap apa, kemudian ada berapa cara penentuan hari suci dalam Hindu, dan juga apa sumber-sumber sastranya bagaimana. Tentu ini perlu kita kupas pada hari ini bersama dengan Prof. Inengah Dwije akan membahas tentang cerita dan legenda malam Siwalatri. Tastu, Prof. Sastu. Nggih. Astu karo bahagia Prof kita bisa Hindu Channel sudah diakui bahwa Hindu Channel ada nih Prof. Astungkaro. Terakhir nonton Hindu Channel apa nih Prof? Iseng-iseng aja atau bukan menonton bahwa mengetahui Hindu Channel itu ada gitu. Ya sering di acaranya apa Dewa. Oh iya, Pak Dewa. Ya, jadi pengetahuan tentang Hindu Jawa kan sering. Dan juga informasi yang terkait dengan umat Hindu di daerah juga sering kita. Ya. Dan hari ini kita perlu renungan terkait dengan pengetahuan Siwalatri. Ya. Nah, izin kami mendengarkan bagaimana pandangan Prof. Dwije terkait dengan malam sastra. Ya. Om Swastiastu, pemirsa Hindu Channel dimanapun berada. Saya selaku pengamat dan sekaligus juga umat Hindu yang pada malam hari ini tentu merupakan hari yang
sangat penting dalam siklus hidup dari umat manusia termasuk Hindu. Ketika kita bicara soal perjalanan secara eskatologi ya, bahwa endingnya nanti akan bermuara kepada kebahagiaan abadi. Pada malam hari ini kita merayakan satu inisiasi dari ritual Hindu yang disebut dengan Siwaratri. Dan malam Siwaratri ini dalam tanda kutip dirayakan sebagai hari raya yang berimplikasi kepada capaian spiritual manusia, capaian spiritualitas umat Hindu yang berusaha mencari sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Nah, Siwaratri ini adalah hari raya yang didasarkan pada tanggal Panglong ya, yang kita rayakan setiap tahun sekali pada dalam Kapitu. Dan itu merupakan hari ke-14 sebelum Tilem. Nah, ini tanggal Panglong itu disebut sebagai malam yang tergelap di antara malam atau ratri yang ada, dan malam tergelap itu dianggap sebagai cerminan dari bagaimana kita menempuh sebuah perjalanan dalam ruang kosong yang gelap, kemudian suatu saat akan menemukan kegelapan itu berubah menjadi sesuatu yang terang. Tapi yang berkembang dalam masyarakat Hindu di Indonesia dan juga di daerah-daerah lain, bahwa Siwaratri itu ada yang menyebut tentang peleburan dosa. Ya, kemudian ada juga yang berasumsi bahwa momen satu malam itu akan bisa mencapai apa yang tertulis dalam cerita. Nah, kalau kita lihat dalam cerita yang ditulis oleh Putanakum, kemudian tertuang di dalam Siwaratri Kalpa, itu bermuara dari seorang pemburu yang bernama Nisada. Dan dalam keseharian seorang pemburu, dia selalu membunuh, mencari dan memburu binatang-binatang yang dianggap sebagai sesuatu yang bisa menguntungkan secara indriawi oleh seorang Nisada, dan itu berhasil terus ya, dan kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang telah dilakoni sejak lama. Nah, tentu dalam kitab itu juga ditulis bahwa satu momen ketika pemburu ini, Nisada ini, mencoba dalam sehari itu untuk menemukan binatang, tetapi Nisada ini tidak menemukan satupun binatang yang mereka harapkan. Nah, tentu dalam sebuah kegelisahan batinnya yang tidak membawa apa-apa dalam buruannya untuk pulang, untuk kebahagiaan keluarganya, mereka berjalan begitu seperti orang kehilangan arah, dan akhirnya dia tertambat pada sebuah tempat yang di situ ada hal-hal yang menarik untuk diberi catatan oleh umat Hindu. Yang pertama adalah Nisada ini karena kemalaman dia sebenarnya ingin melanjutkan, tapi karena malam, tapi di situ juga ada binatang harimau dan yang ingin mengejar, terus akhirnya dia memanjat sebuah pohon wilwa yang
mereka juga dalam catatan itu di dalam dirinya tidak dianggap sebagai ini pohon wilayah, tapi Tan Agung sendirilah yang mengklasifikasikan adalah sebagai pohon wilayah. Nah begitu ngantuknya dia coba untuk melewatkan malam itu, tapi di dalam ruang itu juga ada arca siwa yang di bawahnya itu. Kemudian setiap petikan itu sebenarnya dia tidak bermaksud memfilosofikan dirinya, tetapi karena apa yang dia lakukan di bawah sadarnya sebagai sebuah cara untuk menghilangkan kantuk mereka, yang di dalam bahasa Jawa Puna disebut dengan jagra. Nah, sampai akhirnya terlewatlah. Jadi malam itu terlewat, dan kemudian esok harinya dia pulang. Disitulah dia agak mengatakan sama istrinya bahwa tidak berhasil menemukan satu binatang pun, dan istrinya pun menjadi agak marah. Nah akhirnya singkat cerita bahwa ketika seorang pemburu Nisada ini akhirnya meninggal, dan disitulah perjalanan sang roh dari seorang pemburu Nisada ini sampai ke Sunyaloka dalam keadaan yang ya kita tahu bahwa seorang pemburu pasti ya bayangan orang tidak akan bisa mencapai surga, tapi akhirnya Siwa memberikan anugerah kepada roh Nisada bahwa apa yang telah dia lakukan ketika di hutan itu adalah sebuah penghormatan kepada Dewa Siwa. Nah penghormatan itu dianggap sebagai lambang bahwa dia adalah pemuja Siwa. Nah, sebagai pemuja Siwa maka diberikanlah sebuah anugerah bahwa sang rohnya terbebas dari segala dosa yang telah mereka buat, karena dia ada dalam posisi yang disebut dengan Siwa Lingga, kemudian menjadi Atma Lingga. Jadi ketika dia berada di hutan itu dia sebut sebagai Siwa Lingga, tapi ketika sang rohnya itu menyatu dengan Siwa disebut dengan Atma Lingga. Nah inilah yang sementara disebut sebagai melebur dosa. Melebur dosa. Nah, ini menarik, Prof. Dwija. Ternyata kalau umat Hindu saat ini menyaksikan Hindu Channel, melihat Prof. Dwija ketika hadir ke daerah-daerah, ketika memberikan sambutan, beliau sebagai Dirjen Bima Sindhu Kementerian Agama Republik Indonesia dilihatnya. Tetapi hari ini di Hindu Channel kita akan melihat pengetahuan murni keyakinan Hindu pada hari ini. Kemudian di pengantar awal tadi, Prof, benar nggak sih, karena banyak di luar sana yang media sosial juga mengatakan bahwa ada yang mengatakan cerita legenda, mitos, mengada-ada seperti itu. Bagaimana pandangan Prof. Dwija pada kesempatan ini? Nah, ada dua hal yang perlu dipahami bahwa cerita Lubdaka ini oleh seorang budayawan, Prof. Umar Khayyam ya. Beliau mengatakan bahwa cerita Lubdaka ini merupakan refleksi dari kitab Pararaton. Kitab Pararaton di mana seorang aku yang disebut sebagai Tunggala Metung ya, yang ingin menginginkan istri seorang Raja Tumapel yang bernama Kandedes. Jadi
Tunggalametung ini sebenarnya adalah seorang pembunuh, seorang pembunuh berdarah dingin ya. Dia sudah menjadi pembunuh ketika dia berumur sekitar 7 tahun. Nah, kemudian ketika Tunggalametung ini menjadi raja, kemudian meminta kepada seorang pujangga untuk menuliskan bahwa apa yang dilakukan oleh sang raja ketika dia menjadi pembunuh itu bisa diselesaikan dalam cerita yang endingnya adalah cerita itu dapat dianggap sebagai semua dosa yang telah dilakukan itu bisa selesai. Nah, Lubdaka itu oleh Umar Khayyam dianggap sebagai puja sastra. Puja sastra itu adalah sastra untuk memuja patronnya, karena sang raja adalah sabda Tuhan. Bagaimana menuliskan sesuatu yang buruk kemudian supaya yang buruk itu kemudian setelah menjadi raja terhapus semua keburukannya itu oleh cerita ini. Itu pandangan pertama itu sebagai sebuah karya sastra sastra Jawa kuna. Saya kira ada logikanya gitu ya. Nah, apakah seorang pemburu, seorang penjahat tiba-tiba diampuni oleh Batara Siwa, dan itu kan logika rasional tidak memberikan ruang. Tapi yang kedua bahwa cerita Lubdaka adalah bukan seorang sosok yang kita anggap sebagai tokoh fisikal ya, tapi sebuah perjalanan eskatologi yang menjadikan manusia belajar gitu, bahwa dalam dunia yang sekarang kita lihat sebagai dunia yang begitu gemerlapan, kemudian di situ Lubdaka adalah seorang aku, yang aku itu mereka bergelimangan ingin menuruti, ingin memenuhi semua nafsu yang dia inginkan di dalam kehidupan ini. Masuk itulah yang disebut dengan memburu ya, memburu. Dan pemburu itu sekarang mungkin jangan dilihat sebagai memburu binatang. Itu kadang yang berpandangan seperti itu. Di memburu itu kan binatang. Memburu kenikmatan, memburu materialisme, memburu apa yang kita inginkan. Tapi ketika bagaimana kita perjalanan seorang pemburu kemudian perlahan-lahan menjadi sebuah perjalanan yang menuju spiritualitas itulah telah dibuktikan oleh seorang Nisada, seorang pemburu itu, dan si Lubdaka ini. Dan Lubdaka ini memiliki kesadaran betul bahwa apa yang dia lakukan adalah cerminan dari orang yang ingin insaf dari perjalanan yang sangat materialistis, sangat hedonis. Dan siapapun di dunia ini yang insaf akan kesadaran itu, dia bisa menaiki tangga-tangga spiritual sampai pada puncaknya. Nah, tetapi tidak ansik bahwa malam Siwaratri ini dianggap sebagai penyelesaian terhadap semua dosa, semua perilaku buruk yang telah kita lakukan. Tidak ada semacam penghapusan dalam satu malam. Tentu ini harus disadari bahwa perjalanan ini perjalanan panjang yang tidak mungkin kita bisa lakukan dalam satu malam. Usaha satu malam hari ini adalah hanya satu titik dalam perjalanan yang panjang. Ini ada orang menyebut sebagai perjalanan budaya yang panjang menuju apa yang disebut dengan pembebasan itu.
Karena artinya seperti ini Prof, banyak yang berpandangan anak muda kita Ya. saat ini ketika kita mengikuti malam Siwalatri pada malam ini, dosa-dosa kita itu semua terlebur. Ya. Nah, pandangan-pandangan ini seperti apa Prof? Apakah benar bahwa ketika kita mengikuti kegiatan Siwalatri malam ini, kita melakukan japa, meditasi, itu semua dosa-dosa kita terlebur? Atau bagaimana pandangan Prof DJ? Ya, dalam dalam Hindu itu kan tidak bicara soal hitam putih ya. Jadi hitam putih itu dalam artian kalau saya melakukan ini berarti yang ini selesai. Hitam putih itu akan terus berjalan mengiringi kehidupan manusia karena dosa-dosa itu adalah akan bermuara kepada karma. Apakah karma buruk itu bisa dihapus dalam satu malam? Tentu tidak. Karma itu akan melekat. Seperti kita menaruh cuka di dalam periuk ya, meskipun cuka itu tidak ada, cuka itu kita sudah keluarkan, tetapi bau cuka itu akan melekat. Nah, itulah yang disebut dengan karma wasana. Jadi kemelekatan itu tergantung sekarang bagaimana kita bisa mengikis dan membersihkan periuk itu agar kemelekatan bau cuka itu tidak terus-menerus menjadi hantu dalam kehidupan. Nah, persoalannya bagaimana kita mengkonstruksi supaya periuk itu menjadi bersih. Nah, ini tidak hanya bisa dilakukan dalam satu hari atau 2 hari. Karena itu dalam konteks berata dari Siwaratri, termasuk juga di dalam lontar Buana Mahbah itu ada tingkatan-tingkatan berata yang sesungguhnya jauh lebih esensial ketimbang Siwaratri Kalpa. Di dalam konteks Siwaratri Kalpa disebut sebagai amilagaken saduskertu, jadi mengkikis keburukan, mengkikis dosa-dosa itu seperti kita mengasah pisau gitu ya. Jadi mengkikis apa yang dipakai mengkikis adalah perbuatan yang menuju pada spiritualitas itu. Jadi spiritualitas itu sebagai landasan untuk berbuat sesuatu yang baik. Nah, kemudian Prof, ini ada menarik lagi. Kemudian pada saat ketika kita bercermin Sang Lubdaka ketika tidak bisa tidur, kemudian melakukan kegiatan khususnya daun itu. Kemudian bagaimana di zaman saat ini ketika kita sebagai umat Hindu melakukan malam Siwalatri? Apakah dengan bercapa, apakah dengan bermeditasi, atau seperti apa? Apa yang harus kita lakukan ketika kita bermalam sastra seperti itu? Kalau dalam tingkatan lontar maha jenana, Tarva Jenana, itu kan ada tingkatan spiritual kita. Yang pertama adalah jagra. Jagra itu adalah kita berkesadaran di mana konsep lupa kita, konsep keburukan kita sadari. Jadi masih melek kita. Jadi apa yang kita pandang secara material, kemudian itu kita anggap sebagai sesuatu yang bernilai. Jadi dalam hedonisme manusia di dunia ini, materialisme dan itu semua kita pandang sebagai sesuatu yang menurut kita memiliki korelasi dengan kehidupan kita. Tapi yang kedua ada swapna. Swapna itu adalah berkesadaran dalam mimpi gitu. Jadi berkesadaran dalam mimpi itu bahwa kebenaran-kebenaran yang akan kita tuju itu sudah mulai ada di dalam dunia
dunia kesadaran yang lebih tinggi. Jadi abstrak kita tidak lagi memandang material atau tidak memandang fisik sebagai ukuran, tetapi sudah mulai pengetahuan. Nah, suatu saat dia akan sampai pada apa yang disebut dengan Turiyapada. Turiyapada itu adalah berkesadaran tinggi, tetapi kita masih hidup. Nah, berkesadaran tinggi dalam hal ini adalah sudah bisa menuju ruang yang disebut dengan sunyataya ini. Sunyataya itu adalah dunia yang dewanya kekosongan ini. Nah, kapan kita bisa mengosongkan diri dalam kesadaran yang disebut dengan Turiyapada ini? Sebenarnya itulah arti dari malam Siwaratri, pembebasan yang tertinggi meskipun kita dalam kehidupan yang fisikal gini. Jadi jangan juga berasumsi bahwa ending dari Siwaratri ini adalah suatu saat ketika kita manusia telah mati atau telah meninggal. Nah, kalau menurut saya kesadaran siwa yang tertinggi yang disebut dengan Turiyapada ini adalah sama seperti kita atau Lubdaka telah mencapai alam siwa atau Atmalingga itu. Dalam satu detik pun manusia memiliki kesadaran di ruang itu, di ruang Turiyapada, itulah sebenarnya pembebasan. Jadi pembebasan itu seolah-olah dia ada dalam dunia yang sangat nikmat, sangat nyaman, sangat damai, tetapi dia masih dalam kehidupan ini. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kita melaksanakan malam Siwaratri termasuk malam ini bagi anak-anak muda? Nah, anak-anak muda kita, termasuk kita sendiri, adalah seorang pemburu sekarang, menjadi lubdaka baru, memburu teknologi, memburu kecanggihan, memburu semua kita buru. Seolah-olah apa yang kita buru itu adalah sebuah esensi dari manusia. Sudah bisa canggih, sudah bisa menggunakan GPT dengan artificial intelligence-nya. Wah saya manusia gitu. Itu yang kita buru gitu. Tapi kita lupa gitu. Bahwa siapa kita, untuk apa kita di dunia ini. Dan kita belum pernah menyadari bahwa siapa yang kita buru. Apakah kita hidup hanya untuk memburu kemajuan-kemajuan yang kita kejar sebagai sebuah kebenaran yang sangat esensial pada saat ini kan. Tapi kita lupa bahwa kita berasal dari sesuatu yang sangat esensial. Jadi pengetahuan itu adalah hanya makanan bagi indera kita. Tapi makanan untuk roh kita, batin kita itu kosong. Nah, ketika anak-anak muda kita berada pada wilayah kenikmatan indriawi yang disebut dengan kemajuan teknologi sekarang, kita lupa ada ruang kosong di dalam jiwa kita, dan itulah yang harus kita isi. Ya, salah satu metode yang bisa kita mengisi ya melalui Siwaratri dan hari raya yang lain. Nah, karena Siwaratri berkaitan dengan sang penguasa sebagai zenit dari semua pantheon Hindu yang disebut dengan poros bumi ya. Kalau dalam teori Mircea Eliade ini disebut sebagai axis mundi. Ya, axis mundi itu adalah tempat ketika perjalanan sang roh dari bumi ke Sunyaloka atau ke Siwaloka, itu porosnya di situ. Nah, ini dianggap poros dunia gitu ya, axis mundi. Nah, ketika kita bicara tentang
Siwaratri itu sangat identik dengan Aksis Mundi ini. Sehingga pertemuan antara sang roh dengan sang pemilik roh, Siwa, jika itu bisa dilakukan melalui japa, melalui sebuah kesadaran yang betul-betul bukan karena keikutsertaan, tetapi kesadaran yang tinggi terhadap keberadaan dan kekuasaan Siwa, saya kira secara Aksis Mundi dia akan sampai di situ. Nah, sehingga meskipun kita tidak melakukan berata secara penuh, ya, tetapi kesadaran 1 detik 2 detik untuk menuju pada kesadaran kosmik yang disebut dengan poros dunia itu juga akan menentukan grid dari seorang pemuja Lubdaka gitu. Nah, jadi anak-anak kita hentikan semua, bisa kita menghentikan seperti dalam lontar Kumarotattwa bahwa manusia ini dilahirkan sama seperti Sang Hyang Kumara yang begitu lahir diberikan 10 ekor lembu yang untuk digembalakan. Begitu lahir ya. Jadi Sang Kumara menjadi seorang pengembala lembu yang jumlahnya 10, dan itu lembu itu selalu mengerecoki pikirannya, selalu merusak cita-cita dari seorang Kumara itu. Nah, jadi ketika Betara Siwa melahirkan Sang Kumara, kenapa diberikan 10 ekor lembu? Karena 10 ekor lembu ini menandakan panca indera dan panca karmendia, menjadi 10 indera kita. Dan siapapun yang selalu masih terikat dengan 10 lembu ini, maka hidupnya akan terombang-ambing. Nah, satu caranya menghilangkan supaya kita tidak terombang-ambing adalah menekan 10 lembu ini supaya kita terbebas dari dinamika itu. Dan kebebasan itulah yang akhirnya bisa kita anggap sebagai bagian dari perjalanan melepaskan semua keterikatan menuju pada suatu yang kosong itu. Nah, ini yang saya kira perlu dimaknai oleh anak-anak muda kita, supaya nanti tidak ada anggapan hanya rame-rame ke pura kemudian sembahyang selesailah, akhirnya beranggapan dosa saya selesai. Itu tentu kesadaran itu harus kita hilangkan. Nah, kemudian Prof, ini lumayan kita kalau diskusi dengan Prof Dwija tidak cukup dalam 1 jam ya Prof ya. Nah, ini mungkin nanti akan banyak yang bertanya Prof terkait dengan malam Siwaratri, karena pada malam ini kita tayangkan, dan malam ini juga di seluruh Indonesia juga mengikuti malam sastra ini. Nah, pesan apa yang ingin Prof sampaikan dari pesan malam sastra ini, malam Siwaratri, kemudian dari cerita Lubdaka, dan kemudian di era saat ini seperti itu, pesan apa yang ingin Prof sampaikan? Ya, yang pertama tentu kita appreciate ya bahwa anak-anak muda kita untuk ikut dalam prosesi upacara malam Siwaratri ini sudah cukup baik. Jadi saya sekaligus mewakili pemerintah, dalam hal ini Dirjen Bimas Hindu, menyampaikan apresiasi terhadap seluruh umat Hindu yang merayakan, dan anak-anak muda kita itu satu poin yang sangat penting dalam membangun kesadaran. Yang kedua, kita tidak ingin bahwa perayaan ini bukan sebuah celebrating ya, tetapi satu hal yang dalam konteks eskatologi ada peningkatan kesadaran bahwa Siwaratri itu sangat terkait dengan eksistensi manusia di
masa kini dan masa depan. Apa yang dimaksud dengan eksistensi itu bahwa ketika kita ingin meraih sesuatu yang akan membahagiakan kehidupan kita, apapun alasannya, kita juga harus berkesadaran bahwa ada satu hal yang harus kita tempuh di dalam kehidupan ini adalah jalan spiritual. Jalan spiritual itu jangan dianggap sebagai meninggalkan duniawi, tidak dalam konteks tiba-tiba kita harus meninggalkan pergaulan, meninggalkan segala hal yang terkait dengan kehidupan, tidak. Tetapi ujian atau bentuk aktivitas yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Siwaratri itu menjadi penting ketika kita selesai melaksanakan upacara, melaksanakan brata siwaratri, tapi ada transformasi dalam diri manusia bahwa menjadi lebih baik. Dan sampai selesai kita melaksanakan upacara malam siwaratri, merayakan malam siwaratri yang begadang, berdarah-darah, tetapi besoknya kembali melakukan hal-hal yang tidak baik. Siwa tidak seperti itu. Malam siwa itu adalah malam yang penuh dengan konsistensi. Nah, ketika kita berani memasuki ruang kosong itu, ya kita harus kosong. Tidak bisa kita memasuki ruang kosong dengan material. Harus kita ngecun ya. Jadi kosongkan semua pikiran kita. Hanya mungkin menurut saya sang waktu itu tidak, karena Tuhan itu bersifat materius ya. Materius, saya kira 1 detik pun kita bisa tembus japa kita. Itu 2 hari 3 hari itu menjadi suatu hal yang tidak penting. Makanya momen itu adalah momen yang membiasakan manusia untuk bisa bersama-sama menghargai orang lain, kemudian memusatkan pikiran pada Tuhan. Nah, yang ketiga, Siwaratri ini sangat berarti bagi kehidupan manusia dan juga alam semesta. Bagaimana kita membangun peradaban Hindu, tidak hanya bicara soal manusia, tetapi juga memberikan vibrasi yang lebih lebih mendalam terhadap keberadaan alam semesta. Bisa enggak kita, anak-anak muda kita, seluruh umat Hindu di seluruh Indonesia berkesadaran bahwa kita melaksanakan malam Siwaratri itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kebaikan orang lain, toleransi yang tinggi, kemudian menghargai orang lain. Itu karma yang menurut saya harus dipupuk setiap tahun. Kemudian kita melapor kepada Siwa pada malam Siwaratri bahwa saya telah berbuat kebaikan, memohonkan supaya kebaikan itu bisa terus menjadi catatan hidup dalam diri manusia. Suksema Prof. Dwije, pengetahuan malam sastra hari ini. Mungkin lain waktu umat Hindu hari ini sudah menyaksikan Prof ya, bahwa Dirjen Bimas Hindu hadir di Hindu Channel. Pasti akan ada pertanyaan, kapan hadir ke daerah saya gitu ya, Prof. Langsung karena, jadi sekali lagi saya atas nama Dirjen Bimas Hindu menyampaikan terima kasih pada teman-teman di Hindu Channel yang sudah berbuat banyak untuk menyebarkan informasi, untuk menyebarkan kebaikan kepada umat Hindu dimanapun berada. Dan saya atas nama pemerintah tentu mendorong supaya Hindu Channel ini juga memberikan pencerahan kepada umat dimanapun, secara virtual dan juga secara offline. Karena ini penting bahwa ajaran Hindu itu jangan hanya dibebankan kepada media sosial. Kita harus memberikan saluran-saluran informasi tentang Hindu yang relevan dan juga sangat disukai oleh masyarakat, terutama anak muda. Berkat support dari Prof. Dwije, tentu saja kita akan, sebagai anak muda mungkin Prof tadi lihat bahwa anak-anak muda kita sangat semangat sekali. Dan terima kasih Prof sudah
hadir di Hindu Channel, dan tentu renungan pada malam hari ini sesuai dengan pesan dari Prof. Rije, Dirjen Bimas Hindu, Kementerian Agama RI. Tentu saja ini malam sastra ini lebih baik lagi. Terus dalam setiap tahun tingkatkan, melakukan spiritual persembahyangan dan apresiasi Prof. Rije untuk anak-anak muda, untuk umat Hindu di seluruh Indonesia, terus untuk melakukan ritual. Dan kami tutup dengan Paramasanti pada hari ini bersama dengan Profesor I Nengah Dwije, Dirjen Bimas Hindu, Kementerian Agama Republik Indonesia. Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Untuk semua, Prof. Oke, terima kasih Pak.